Halo, selamat siang buat anak-anak Bapak semua, secara khusus kelas 10. Nah, sekarang kita bertemu lagi pada pembelajaran Sejarah Indonesia. Buka buku kamu halaman 157. Nah, materi kita pada hari ini adalah akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari akulturasi, kamu memahami akulturasi, apa pengertian akulturasi dan akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, akulturasi kebudayaan yaitu suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk sebuah kebudayaan baru. Nah, kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran itu masing-masing tidak kehilangan kepribadian budayaannya sendiri. Nah, oleh karena itu, untuk dapat berakulturasi, masing-masing kebudayaan harus seimbang. Begitu juga dengan kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan Indonesia yang asli pada saat ini. Contoh hasil akulturasi antar kebudayaan Indonesia dengan Hindu-Buddha adalah yang pertama dari seni bangunan. Bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya Indonesia asli. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur dari India. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur kebudayaan Indonesia asli. Nah, Candi Borobudur merupakan salah satu contoh bentuk akulturasi. Yang kedua, dari bentuk seni rupa dan seni ukir. Lihat buku kamu halaman 158. Di sini ada beberapa gambar seni rupa dan seni ukir. Nah, masuknya pengaruh Hindia juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Nah, hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Misalnya, relief yang ada dalam Candi Borobudur berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Nah, yang ketiga, seni pertunjukan. Seni pertunjukan seperti contoh gamelan merupakan seni pertunjukan asli yang dimiliki oleh Indonesia sebelumnya. Nah, selama waktu berabad-abad, gamelan juga mengalami perkembangan dengan masuknya unsur-unsur budaya dari Hindia. Nah, yang berikut adalah seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Seni sastra waktu itu ada berbentuk prosa dan ada yang berbentuk tembang atau puisi. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tutur, kitab hukum, dan wiracerita. Yang kelima adalah sistem kepercayaan. Sejak masa praksara, orang-orang di kepulauan Indonesia sudah mengenal simbol yang bermakna filosofis. Sebagai contoh, ketika ada orang meninggal, dalam kuburannya disertakan benda-benda. Di antara benda-benda itu ada lukisan orang naik perahu. Ini memberikan makna bahwa orang yang sudah meninggal tersebut, rohnya akan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan yang membahagiakannya di alam baka. Artinya ketika sekarang, kepercayaan kita, ketika ada yang meninggal, kita percaya bahwa dia akan ke surga, tempat kebahagiaannya di alam baka. Nah, yang keenam, sistem pemerintahan. Setelah datangnya pengaruh India di kepulauan Indonesia, dikenal adanya sistem pemerintahan yang sangat sederhana. Pemerintahan yang sangat sederhana adalah semacam pemerintah di suatu daerah atau daerah tertentu. Rakyat mengangkat pemimpin atau kepala suku
Orang yang dipilih pemimpin biasanya orang yang sudah tua atau senior. Nah, dan orang yang arif dan dapat menimbang, memiliki kelebihan tertentu termasuk dalam bidang ekonomi, berwibawa serta memiliki bermacam kekuatan-kekuatan gaib. Itu pada zaman Hindu-Buddha. Namun sekarang berbeda. Orang yang dipilih menjadi atau kepala desa atau pemerintah atau kepala daerah adalah orang-orang yang berkompeten, memiliki wawasan dan pengetahuan. Nah, yang ketujuh adalah arsitektur. Bentuk akulturasi budaya lain yang dapat dilihat hingga saat ini adalah arsitektur pada bangunan-bangunan keagamaan. Nah, misalnya kalau di daerah kita ada pembangunan gereja, ini sudah mulai menyesuaikan antara bangunan budaya daerah dengan bangunan-bangunan modern sekarang ini. Nah, anak-anak Bapak semua, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kiranya pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kamu. Bapak harap kamu baca semua buku kamu. Dan tugas nanti silahkan dikerjakan dan dikirimkan. Oke, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Salam sehat dan tetap semangat. Demikian dan terima kasih.